ini dia. Dimana ternyata Widdy. Tapi jujur, ini adalah salah satu surprise pick yang sangat gue suka. Kenapa? Sama-sama the power of initiator. Ya, Ini sama-sama dia bisa memberikan satu momentum. Dan sekarang, untuk melihat dari para pasukan tim Onyx, ketika menggunakan Purify itu untuk di tangan dari Cecil atau ke arah Badang, ini bakal flop banget nantinya. That's why mereka harus tetap flicker. krusial banget ya. Krusial. Dan kita lihat crowd control yang besar juga. Gak cuma dari yang Gatot Kaca tadi sempat di-mention OG Guinevere. Kita lihat ya tentunya Widdy Jawhead game-nya menurut aku flawless ya, terutama ke arah 2-3 fight terakhir dari game yang pertama. Targetingnya tepat, momennya tepat. Apakah dengan Guinevere ini Widdy bisa menjadi poros inisiasi yang sama lagi? Untuk saat ini masih belum ada first blood dan cukup tenang-tenang adem aja, belum ada spell ke trigger, belum ada pergerakan yang signifikan dari kedua tim. Tapi jujur ya Goni, ketika gue melihat kondisi dari para pasukan tim Liquid dengan Jawhead tadi, itu sebenarnya gue gak expect untuk dia bisa comeback sih, sulit banget sebenarnya. Tapi ternyata di balik itu semua, the power of Widdy, dia dengan tenangnya bermain dengan agresif. Karena dengan satu statement yang sangat saya setuju lagi Profesor KB, kalau misalnya kalian dalam under, memang gamblingnya dimainkannya. Tapi kali ini lihat arah di depan sana, maka coba mendapatkan satu point kill. Tapi Kairi lebih memaksa ke arah Widdy. Tapi kali ini apakah Fabian mampu melakukan takeover menuju ke arah sosok dari Turtle lagi dari tim Onyx? Karena mereka harus standby on position. Fabian sudah akan siap dari jauh mencoba untuk membuka vision. Dan ini dia, Fabian is coming. Dan Kairi berhasil mendapatkan Turtle depan sana berpasukan dan tim Liquid mereka menuju ke arah belakang. Sekarang Tomal, Widdy ke arah belakang ditangkap seorang Ryota. Agresivitas yang tinggi berhasil mendapatkan first blood. Dan bahkan avatar Afghaniannya masih miss. But it's okay. Selama di early game seperti ini, dari tadi Onyx memang mendominasi dan kita lihat mereka punya scaling dari Arif yang dimana harus dimanfaatkan early power-nya. Tampaknya mereka bahkan cukup greedy ya, Ji. Masih mau orange buff-nya dari seorang Fabian. Tapi nampaknya Fabian dari belakang mencoba untuk target satu point kill transfer Suns dan Kimoy langsung unbreakable-nya yang membuat semua netral. Tapi kalau Kairi yang masuk, ini kasusnya akan berbeda. Sekarang Kairi punya satu level view. Nah, itu yang akan menjadi tantangan untuk Fabian tersendiri. Kali ini tentunya kalau kita melihat dari netral objective fight yang pertama, masih cukup dikendalikan oleh Onyx. Ada sedikit maksa dari TLID-nya tadi, dan sebuah posisi tidur yang cukup tinggi tadi ya, harus dilewati oleh Widdy, dan akhirnya dia menjadi satu-satunya korban dalam turtle fight tadi. Kembali tempo cukup menurun dan kedua tim ini ya kembali farm, kembali ke arah minions terlebih dahulu, namun terlihat Ryota ini gangguin farming pattern dari seorang Fabian. Sadar kayaknya, dia udah mulai sadar. Permainan dari Ryota ini udah cukup harus lebih agresif dibandingkan di game pertama. Meanwhile, itu sudah ditunjukkan Ryota atau di game yang kedua kali ini kita menyaksikan rotasinya. Dan tadi kita lihat Aran benar-benar bermain dengan aktif banget. Dan kalau saat ini, melihat lawan pasukan tim Onyx, mungkin lebih enak untuk Aran sih. Karena nggak semuanya bisa numbangin Aran. Tapi lihat dari sana, Ryota bakal coba dipas atau point kill. Dan para pasukan dari Team Liquid berhasil memakan Ryota dengan instan. Untungnya waktunya masih ada kesempatan untuk Ryota bisa balik lagi menuju ke arah Pit Turtle. Sedikitnya informasi, tampaknya berhasil dimanfaatkan oleh tim Liquid. Dan ya Ryota tentunya berhasil diamankan dengan cukup nyaman, tanpa ya resource mungkin kebuang beberapa, namun worth it. Karena kali ini sedikit out of position, kalah setup dari Rivernya. Tapi nampaknya Kimoy bakal coba dipoking dengan Unbreakable yang dia miliki. Tapi Suns terdeteksi. Ingat, Suns menjadi target utama dari Widdy selalu dari di game yang pertama. Dan ditambah lagi sekarang Suns tidak memiliki Purify. Jadi Suns benar-benar harus berhati-hati. Meanwhile di belakang sana, Savero bakal coba di take down. Damage terlalu besar. Zaman Force dikeluarkan. Sword skill yang keluar banyak. Membuat buy time dari Team Onyx untuk mendapatkan Turtle yang kedua dengan flawless. Tanpa ada sedikit pun gangguan sama sekali. Ya, cukup banyak informasi. Udah tahu, udah menggunakan ultimate dari Fabian juga. Udah nggak ada chance dari tim TLID untuk melakukan take over. Dan lagi, Onyx sudah mendapatkan 2 turtle. Harus berhati-hati di area atas. 4 melawan 3, potensinya mungkin 5 melawan 3. Namun TLID tahu terlalu mengambil resiko, tidak mau mengambil resiko, dan ya mereka tidak mau fight terlebih dahulu. Mereka nggak punya damage di awal kok nih. Ya. Mereka mau fight mau 4, mau 5 kalau misalnya tiba-tiba Kairi datang. Suyunya owning kayak seperti 2 turtle ini. Ya. Ini bakal membuat tim Liquid ID nggak bakal punya kesempatan late game. That's why kalau yang asumsi aku lihat kali ini para pasukan dari tim Liquid menghindari tim fight besar.
Ya. Semaksimal mungkin mereka bermain dengan safe. Tapi udah di menit yang kelima, kata safe untuk di turret yang pertama kayaknya harus benar-benar udah bisa di-dive in oleh Onyx sih. Kayak mereka harus udah lepasin, karena udah gak ada lagi kan sekarang shield dari turretnya. Itu yang dicari angle-nya. Itu yang dicari. Dari Onyx tentunya opening dengan mungkin Ryota, dengan Keyboy juga, dan kita lihat di TLAD memang benar cukup reaktif dong. Oh, dia Rabbit. Ya, lihat di depan sana, Aran distraction kembali terjadi. Aran kembali lagi berhasil menjadi satu buah sosok yang mendistrik para pasukan dari tim Onyx. Dan sekarang Aran aja kuat, apalagi nanti kalau goldnya hanya beda 500 gold seperti ini, Aran akan lebih kuat di arah mid game-nya. Ya, Dan ya. ini harusnya udah dipikirkan oleh Onyx untuk siap-siap. Ya. Mereka harus concern akan hal tersebut. Harus lebih agresif lagi karena mid game atau mungkin early game sekarang lagi owning, mereka harus memaksimalkan itu eksploitasi early lead-nya. Namun dari Onyx kayaknya cukup pasif ya. Pasif Tidak sekali. mau terlalu mungkin. Apa mereka tidak mau mengambil resiko? Tapi jujur, the time is now. Karena Ya. TLID mid game udah ada spike dari RCQ, udah ada spike dari SKL yang akan lebih tricky lagi untuk Onyx. Namun struktur yang pertama seenggaknya sudah didapatkan. Ya, kalau ngomongin ke arah ini, ke arah Moskov yang hilang, ini gak masalah. Karena mereka bisa balikin dengan gampang. Ya. Moskov masih punya power akan hal tersebut. Sekarang, 2 split persen dari tim Liquid. Ini ada di depan mata, tapi lihat arah bakal coba dimakan. Mampu ke arah bisa bertahan, tapi nampaknya para pasukan dari tim Liquid mencoba untuk berhasil mendapatkan Keyboy. Di outplay dengan Davis dari turret, bantuan berhasil mendapatkan Keyboy. Pertukaran arah dengan Keyboy dibalikan dengan Fabian. Tapi Moskov is coming. Fokus dengan 2 damage yang didapatkan, tapi Savero tanpa adanya Summer Force. Membuka dia bertahan di depan sana. WD! Tanpa adanya Zaman Force, Savero gak bisa bertahan. Dan bahkan keuntungan dimiliki Onyx dari 1000 lebih gold hingga 100 perak saja. Dibayar lunas. Lunas oleh total. Tim Liquid. Dan kali ini Iron Chiki timingnya benar-benar luar biasa. Dia SOD-nya connect, masuk ke dalam bush sehingga apa? Free hit. Damage-nya berasa oleh Onyx, dan ini yang kita bahas mid game. Ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Damage dari Iron Chiki dan juga Yeskill, dan ingat, ini belum full power, belum full spike dari seorang Moskov. Baru 2 item aja udah seperti itu dampaknya, dan kita lihat Keyboy nggak boleh overextend di sini. Dan 2 itemnya dia maksimalkan dari corrosion side dulu. Yang tandanya dia akan lebih fokus ke arah farming. Ya. Dia akan lebih fokus ke arah farming ketimbang team fight. That's why tadi ketika satu spear of destruction yang menyangkut, ini dari sosok seorang Iron Siki, dia kalkulate dulu. Kalau gua masuk, worth it gak? Tapi ternyata totally worth it. Sangat, karena awalnya Aran terpick off, namun nggak masalah, mereka bisa berhasil mengamankan 2 member lagi. Bukan sih distraction. Distraction. Dan That's it. Onyx harus berhati-hati karena targeting. Ya oke, pincangin satu nggak masalah. Tapi apa follow up-nya? Kalau Yes. pincangin hanya Aran terus-menerus, tentunya nggak worth it. Namun dengan struktur di area tengah ini udah hancur, ini sangat-sangat worth it. Itu yang diinginkan sama tim Liquid. Oh. Masalahnya Aran emang ditaruh untuk itu. Aran akan coba dipakai, tapi depan sana Keyboy menjadi target utama. Davis terlalu besar. Widhi bakal coba dipasang untuk point kill, tapi nampaknya Davis dari seorang Farsi. Yes, kill nggak bisa melakukan following up. Meanwhile, permasukan dari tim Liquid ini, mereka termakan 2 point kill dan Savero. Salah satu sosok yang dibilang akan menjadi top 3 di ESL kali ini. Benar-benar menunjukkan kualitasnya banget. Iron Seki. Nowhere to run. Isolasi sudah, dan 3 member dari TLID terkapar. Onyx kali ini sudah memenangkan Perfect Turtle, dan kali ini Lord sudah hadir. Tampaknya tidak akan ada kontes. Fabian mencoba untuk menyelamatkan dirinya mundur ke arah depan sana. Fabian masih berhasil selamat. Meanwhile, permasukan dari tim Liquid ini, mereka harus benar-benar membuktikan kalau mereka bisa melakukan defensif dengan 2400 gold seperti ini. Karena jujur, Onyx dominasi dibanding di game sebelumnya ini sangat luar biasa. Tapi again and again, Savero 2 game menjadi satu sosok yang sangat ada di pandangan saya. Sangat berkilau. Positioningnya bagus banget, timingnya bagus banget, dan Playnya juga. kita harus kasih angka topi juga ke arah Ryota tadi. Buying time, face cracknya connect ke arah 2 member yang membuat TLID formasinya nggak maksimal. Holy Crystal dari kantong dari Savero. Bahaya, spike. Spike-nya lagi. Tapi Savero lagi dan lagi benar-benar membuktikan kalau permainan yang sangat luar biasa dimiliki dirinya. Walaupun nama yang baru di skena Mobile Legends Indonesia, tapi tidak bisa dipungkiri permainan dari sosok God Player dari seorang Savero ini benar-benar mengeringkan, Gori. Ini nggak bisa kita pungkiri loh, Gori. Dan ini membuat tentunya confidence, percaya diri lagi, dan kita lihat apakah dengan kepercayaan diri ini
Onyx bisa kali ini di game kedua kali ini bisa menutup gamenya. Fabiano Pinnacle Ninja ada Savero versus everybody. Jangan satu poin kill dapatkan para pasukan dari Team Liquid. Mereka porak-poranda karena damage tambahan bukan mengenai Fiskrai. Ryota berhasil menutupkan serangan Siki. Double kill dapatkan oleh seorang Savero. Dan para pasukan dari Team Onyx meluluhlantakkan Team Liquid dengan menit ke-10 saja. Ini bencana. PS di depan mata membuat para pasukan dari Team Onyx mereka mengandangi Team Liquid. Karena ini bukan power spike dari Team Liquid, Gori. Mereka harus mundur dulu sih, Ji. 5 member dari low. No, mereka terpaksa dengan Amrek kamu Winnie Almus terteng dan tadi Sas dengan satu buah tamparan Petipek. Bahkan sampai versus everybody yang kena game fokus ke Pesulet. Gak peduli apapun terjadi. Dan Onyx take the game 2 dengan sangat cepat. Sang Raja Langit mengamuk. Mereka